Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Salam sejahtera. Apa kabar Sobat Tajir semua yang ada di rumah, dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Galih Panekar. Saya seorang business owner dan juga seorang akademisi. Ya, kali ini kita akan membahas sebuah video yang berisi kisah inspiratif yang kita pelajari dari salah satu makhluk Allah, ya, makhluk Tuhan yang namanya elang. Ya. Kita akan belajar tentang mental elang, ya. Baik, mari yuk kita simak sama-sama video kita kali ini. Oke, baik, Sobat Tajir sekalian, pernah nggak teman-teman ini berpikir, kenapa ya kok lambang negara kita ini burung Garuda, burung pemangsa tapi mistis, ya, burung mistis, ya. Kenapa gitu? Kita memaknai apa burung Garuda? Mungkin dia adalah hewan yang kuat atau bagaimana? Tapi saya sendiri punya makna yang berbeda, ya, dari burung Garuda. Burung Garuda adalah burung mistis dari mitologi Jawa, ya. Dan tapi dia terinspirasi dari sebuah hewan, ya, dari seekor hewan yang namanya elang. Dan saya suka banget dengan kisah elang ini. Makanya ini yang akan saya share ke para sobat tajir di rumah sekalian, dimanapun Anda berada, agar kita bisa lebih mencintai negeri ini, dan juga kita bisa terinspirasi dari kisah elang. Jadi Garuda ini terambil dari sosok elang Jawa, ya. Sosok elang Jawa. Amerika Serikat juga menggunakan burung elang, ya, jenisnya bald eagle atau elang botak, ya. Sama-sama hewan yang ada top predator di wilayahnya masing-masing. Nah, yang menarik elang ini adalah simbol of leadership. Kenapa elang ini menjadi simbol of leadership? Ya, ini pelajaran pertama. Makna pertama, kenapa kita menggunakan burung elang, ya? Karena elang ini memiliki ciri-ciri yang hanya dimiliki oleh para pemimpin, ya. Apa itu? Elang itu bisa melihat hewan buruannya dalam jarak yang jauh, gitu. Dia memiliki penglihatan yang tajam, yang jauh sekali, gitu. Dari kejauhan dia udah bisa melihat kelinci, dia udah bisa melihat hewan buruannya, ya kan? Nanti untuk dia jadikan target mangsanya. Nah, penglihatan yang jauh ini itu kita sebut dengan vision. Nah, vision ini bahasa Indonesia jadi visi. Nah, visi ini adalah bahasanya para pemimpin, ya. Para calon presiden, calon kepala daerah, pasti ditanya visi misi. Pasti ditanya misalnya calon rektor gitu. Apa visinya gitu? Apa visinya? Apa misinya? Nah, visi ini adalah bahasanya pemimpin, bahasanya para leader. Mereka sudah bisa melihat sesuatu yang jauh di depan, gitu kan. Para leader-leader ini orang-orang memiliki visi. Mereka mempunyai daya imajinasi yang melebihi masanya, gitu. Contoh ya, pemimpin kita zaman dahulu juga memiliki visi yang jauh. Nah, sebagai contoh misalnya, masih ingat peristiwa Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda tahun 1928. Para pemimpin kita saat itu sudah memiliki visi bahwa Indonesia akan merdeka, ya kan? Negara Indonesia belum ada, belum lahir. Negara Indonesia baru dideklarasikan tahun 1945. Tapi para pemimpin kita tahun 1928 sudah bersumpah, sudah berikrar, ya, namanya Sumpah Pemuda. Kita adalah bangsa yang satu, bangsa Indonesia, menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Pemimpin kita sudah memiliki cita-cita persatuan, sudah memiliki cita-cita mendirikan bangsa Indonesia. Negaranya sendiri baru ada 17 tahun kemudian. Nah, inilah yang namanya visi. Tahun 1928, kemerdekaan adalah visi. Akhirnya terwujud. Itu yang dilakukan oleh para pemimpin kita saat itu. Makanya negara-negara, organisasi, atau apapun itu yang memiliki simbol, menggunakan simbol burung elang sebagai simbolnya, itu berarti dia atau organisasi itu atau negara itu memiliki visi untuk menjadi pemimpin, menjadi leader, ya. Itulah makna, ya, sesuatu yang bisa kita pelajari dari burung elang. Itu nomor satu.
Ya, elang adalah simbol of leadership. Ya. Yang kedua, elang ini memiliki sesuatu yang berbeda dibandingkan burung-burung yang lain. Ya. Contoh, kalau ada badai, ya, burung-burung yang lain akan pergi. Dia akan bersembunyi, ada di dalam, dia akan hinggap di pohon atau dia pergi kalau ada badai. Tapi beda dengan elang. Elang ini kalau ada badai, dia satu-satunya burung yang masuk ke dalam badai. Dia beda, gitu. Badai itu ada dan dia masuk ke dalam, dan dia akan gunakan badai itu untuk terbang lebih tinggi, untuk merentangkan sayapnya lebar-lebar, dan dia akan terbang lebih tinggi dari yang biasanya. Karena dia memiliki struktur sayap yang kuat, dan dia akan menggunakan angin dari badai itu untuk terbang lebih tinggi. Jadi, elang adalah satu-satunya burung pemangsa yang masuk ke dalam badai. Kalau burung-burung lain takut dengan badai, beda dengan elang. Nah, inilah suatu hal yang inspiratif ya. Para pengusaha, sobat tajir di rumah itu bisa mempelajari dari para elang. Ketika ada krisis, ketika ada masalah, ketika ada badai dalam kehidupan kita, maka jadilah kita orang-orang berjiwa elang. Kita akan masuk justru dan menikmati badai itu, dan menggunakan angin dari badai itu untuk terbang lebih tinggi. Kenapa elang mau terbang lebih tinggi? Karena dia mencari yang namanya the new hunting ground, mencari area perburuan yang baru. Pada saat ada badai, mungkin buat yang lain dia menjadi musibah, tapi buat orang-orang berjiwa, ini adalah new hunting ground. Ini adalah mental semangat untuk berburu hal yang baru. Ya, sesuatu yang tadi tidak pernah ada, tidak pernah dia lihat, akhirnya jadi dia lihat ketika ada krisis. Ada peluang baru. Dalam bisnis ada yang namanya opportunity baru. Nah, itulah kita harus memiliki jiwa elang dalam diri kita. Ya. Jiwa elang ini pantang nyerah. Saat ini kita juga sedang dalam badai. Ya. Meskipun mungkin badainya udah agak mereda, itu badai COVID. Ya, semoga tidak ada badai selanjutnya. Ada orang-orang yang pada saat badai COVID ini dia jatuh, terpuruk, depresi, mental health dan lain-lain. Tapi ada juga orang-orang justru menggunakan badai ini justru untuk bangkit, ya, timbul peluang-peluang baru. Misalnya kalau tadinya dalam dunia pendidikan, kita nggak terbayang 2-3 tahun yang lalu pendidikan secara online. Tapi sekarang itu adalah jadi hal yang biasa aja. Ya. Bahkan mungkin jadi suatu kebutuhan, bahkan bisa jadi menjadi suatu market segmen baru. Ada orang-orang yang sedang belajar dari rumah aja gitu kan. Tidak semua orang mau begitu, tapi ada segmen baru. Ya. Sekolah sekarang bisa memiliki murid yang lebih jauh gitu kan. Yang tadinya muridnya sekitarnya aja dirayu. Tapi kalau dia menggunakan dengan teknologi, ya, sekarang dia bisa memiliki murid yang jauh di negara lain. Nah, itulah peluang baru, ya kan? Peluang industri kesehatan itu juga, ya kan? Kemudian ada lagi industri kuliner yang tadinya orang kebanyakan makan di restoran, mendadak berubah ke frozen. Orang bawa nyetok di rumah. Nah, ini ada perubahan, pergeseran. Ya. Nah, inilah yang namanya the new hunting ground. Ada area-area perburuan yang baru. Nah, kalau para pengusaha di rumah, sobat tajir sekalian, bisa menemukan peluang dari badai yang ada, maka itulah yang namanya jiwa elang, yang kita bisa menjadi inspirasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang penting pada saat ada badai, kita justru tidak hancur dengan badai, bahkan kita menikmati badai itu dan kita memanfaatkan badai itu. Ya. Inilah makanya saya selalu ingatkan ya, kita ini bangsa Indonesia, lambang negara kita adalah burung Garuda, ya, terinspirasi dari elang Jawa. Burung pemangsa, top predator. Burung elang adalah simbol pemimpin. Bangsa Indonesia harus menjadi pemimpin di kawasannya. Dan kita para pengusaha juga harus menjadi pemimpin di tempat kita masing-masing, paling tidak. Yang kedua adalah, kita adalah bangsa yang tidak takut dengan badai. Kita siap untuk bangkit lagi. Kita akan gunakan badai pandemi ini, kita gunakan badai krisis ini untuk mencari area perburuan yang baru, the new hunting ground, ya. Semoga teman-teman di rumah, sobat tajir sekalian, dimanapun Anda berada, bisa terinspirasi dari hewan yang namanya elang Jawa ini, ya, atau dari burung Garuda, ya. Demikian dari saya
Sekian pembahasan kita hari ini tentang mental elang ya. Semoga para sobat tajir bisa memperoleh inspirasi dari video kali ini. Tapi jangan lupa klik like, share, dan subscribe ya. Dan simak terus video inspirasi bisnis selanjutnya dari Lavender Channel agar semakin banyak orang-orang tajir di negeri ini. Salam sukses untuk para sobat tajir semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.